Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwina Sunastri, NIM 10564110679, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang bertemakan tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Langsung saja kita ke materi. Masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA, yaitu adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam arti adanya model perdagangan bebas yang terintegrasi antara negara-negara ASEAN. Latar belakang MEA dideklarasikan di Bali pada tahun 2015 oleh para pemimpin-pemimpin ASEAN. Nah, tujuan masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA yaitu untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang mana terjadi arus barang atau jasa, investasi dan tenaga terampil yang besar serta aliran modal yang lebih besar. Nah, yang kedua, penanaman modal asing di wilayah ASEAN yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan suatu kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN terhadap Indonesia. Nah, pengaruhnya yaitu membuka arus perdagangan barang atau jasa dan juga pasar tenaga kerja profesional. Contohnya seperti dokter, pengacara, dan juga akuntan dan lain-lain. Nah, tenaga kerja asing berpeluang untuk mengisi berbagai macam jabatan dan profesi di negara Indonesia dan di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Nah, begitu juga sebaliknya tenaga kerja Indonesia juga memiliki peluang yang lebih besar untuk mengisi atau bekerja dalam suatu negara-negara anggota ASEAN lainnya. Nah, hal ini menandakan bahwa kualitas produksi sumber daya manusia di Indonesia harus terus ditingkatkan atau dimajukan. Mengapa hal terjadi? Karena untuk membangun atau membentuk sebuah kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Nah, selanjutnya beberapa hal yang dapat dijadikan kerjasama di antara beberapa anggota ASEAN. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua, konsultasi lebih dalam mengenai kebijakan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur. Yang keempat, mengembangkan transaksi ekonomi melalui e-ASEAN. Nah, yang kelima meningkatkan sumber-sumber yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan yang keenam yaitu meningkatkan peran sektor swasta. Nah, yang selanjutnya keuntungan masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia dan negara ASEAN. Nah, keuntungan suatu negara dapat dengan cepat, dengan mudah menjual barang atau jasa ke negara-negara di seluruh Asia Tenggara. Dan yang kedua, dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru. Nah, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, masyarakat ekonomi ASEAN juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang atau lebih maju lah. Yang terakhir, persiapan Indonesia menghadapi MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, yang pertama, penguatan daya saing ekonomi. Pada tanggal 27 Mei 2011, pemerintah meluncurkan Master Plan percepatan dan perluasan bangunan ekonomi Indonesia agar pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif,
berkualitas dan berkelanjutan. Nah, yang kedua, program ACI atau Aku Cinta Indonesia, yaitu salah satu gerakan nasional yang branded yang mengajak kita untuk terus untuk mencintai produk-produk dalam negeri sendiri seperti busana, aksesoris, dan entertainment dan yang lain-lain. Nah, yang ketiga, penguatan sektor UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan UMKM Indonesia, pemerintah menjadikan berbagai program seperti pameran koperasi dan UKM festival. Hal ini untuk memperkenalkan produk-produk yang ada di dalam Indonesia dan juga agar masyarakat lebih kreatif dalam mengembangkan usaha kecil ke menengah. Nah, yang keempat, perbaikan infrastruktur. Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor real, pemerintah berusaha meningkatkan kapasitas infrastruktur seperti prasarana jalanan, perkereta apian, dan juga transportasi seperti di udara, darat, dan laut, dan yang lain-lain. Dan yang kelima, kualitas sumber daya manusia, yaitu untuk meningkatkan salah satu SDM, yaitu dengan cara salah satu seperti jalur pendidikan agar Indonesia lebih maju atau lebih berpendidikan masyarakatnya. Nah, yang terakhir yaitu reformasi kelembagaan dan pemerintahan dalam rangka mendorong percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah ditetapkan strategi nasional. Nah, itulah tadi materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.